Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang bab halal dan haram. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Mungkin di antara kalian ada yang ingin memimpin doa? Ya, monggo. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan definisi halal dan haram. 2. Menyebutkan dasar hukum halal dan haram. 3. Menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. 4. Membuat paparan tentang hukum halal dan haram. 5. Menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. 6. Dapat membedakan barang atau benda antara yang haram dan yang halal. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang masih ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, benar. Minggu kemarin kita belajar tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Bapak bacakan ya. Definisi secara umum. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram secara umum adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Itu definisi halal dan haram secara umum. Sedangkan definisi halal dan haram secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Sedangkan definisi secara khusus haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dikonsumsi atau dilakukan. Itu adalah definisi hukum halal dan haram secara umum dan secara khusus. Sedangkan dasar hukum halal dan haram itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dasar Al-Quran, yang nomor 2
dasar hadis, dan yang nomor 3 adalah dasar ijtihad. Nah, sekarang untuk dasar Al-Quran itu sendiri, Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haram. Jadi dasar hukum halal dan haram itu dasarnya sudah jelas, sudah ada dalam Al-Quran. Selain Al-Quran itu sendiri juga ada Al-Hadis dan ijtihad. Ijtihad itu adalah keputusannya para ulama. Untuk sebab-sebab halal dan haram itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, zat asal. Jadi asal muasalnya barang itu ditentukan halal dan haram. Terus sifat asalnya. Nah, yang nomor 3, proses. Nah, ini nanti bisa kalian baca dari sebab-sebab 3 ini di bukunya kalian, itu sudah jelas. Kenapa zat asalnya, sifat asalnya, atau prosesnya. Barang itu bisa menjadi halal atau haram. Penerapan hukum halal dan haram. Setelah kalian tahu dan paham tentang hukum halal dan haram, maka harus berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang tidak diamalkan dalam kehidupan tidak akan memberi manfaat untuk siapapun. Jadi, setelah kita belajar tentang halal dan haram ini, kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam penerapan dalam sikap. Ya, nomor 2, penerapan dalam perilaku. Dan nomor 3, penerapan dalam konsumsi. Nah, contohnya kalau penerapan dalam konsumsi itu pada saat kita makan dan minum, kita harus berhati-hati mana ya, makanan itu dihalalkan atau diharamkan secara syariat Islam. Nah, sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Nah, kalau paham semua kan anak-anak? Alhamdulillah sudah paham. Kalau memang sudah paham pembelajaran kita pada hari ini, sekarang Bapak mau tanya, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, benar. Definisi halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram itu ada di mana? Iya, ada di Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, kalau begitu bisa kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Yuk kita baca doa sesudah belajar bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Shadaqallahul azim.